Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam kasih Tuhan, hari ini kita bersyukur dalam kuasa Allah karena hari ini kembali kita dipertemukan dalam syukur Ekaristi. Dalam firman Tuhan kita akan diundang dalam satu permenungan tentang bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal, yakni dengan menaruh hidup dalam terang iman di dalam Yesus. Dan hari ini secara khusus kita juga berdoa, bersyukur kepada Allah atas ulang tahun Ibu Fidelia Maria. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan sukacita dalam kehidupan, dan semoga kehadirannya menjadi berkat bagi keluarga dan bagi banyak orang di sekitarnya. Dan juga mengucapkan syukur atas berkat yang Allah limpahkan bagi keluarga Ibu Fidelia Maria dan Bapak Surya Jaya Kesuma, dalam rasa syukur yang berlimpah atas berkat yang sudah diterima oleh keluarga. Semoga dalam perjalanan hidup keluarga ini tetap diberkati dengan aneka rahmat. Semoga putra-putri senantiasa dalam lindungan Tuhan dan kesehatan senantiasa dialami dalam sukacita. Saudara dan saudari, mari kembali kita persiapkan hati kita, seraya kita membelas kasih dalam kuasa Tuhan, agar kita layanan pantas dalam perayaan ini. Kita hening sejenak. Marilah kita bersama-sama menyatakan tobat. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang murah hati, semoga rahmat Paskah yang telah kami terima membawa hasil yang nyata dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pagi itu kepala pengawal bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama Yahudi. Imam besar lalu mulai menegur mereka. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan, dan segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tidak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan, berkah dalam. Dalam kehidupan ini, semangat yang memberi daya kekuatan adalah harapan. Harapan itu memberikan setitik semangat di dalam hidup manusia akan apa
yang dia harapkan, akan apa yang menjadi keinginan, akan apa yang menjadi sukacita dalam hidupnya. Hidup yang dibangun dalam pengharapan memberikan kekuatan dan semangat bagaimana manusia menapak hidup dalam keseharian. Kendati penuh dengan tantangan, kendati penuh dengan kesulitan, manusia tetap ada dalam semangat karena ada harapan di sana yang memberikan daya serta kekuatan bagaimana manusia terus meraih, mengejarnya hingga sampai pada titik apa yang diharapkan. Harapan dalam hidup kekristenan adalah hidup dalam keselamatan Allah, yakni bersatu dengan Allah. Bersatu dengan Allah adalah hidup dalam sukacita, kegenapan atas kegembiraan hidup. Sukacita dalam Kristenan diperoleh ketika sungguh kita hidup dalam terang firman Tuhan, menerima Yesus dalam hidup dan hidup seturut dengan kehendak Allah. Itulah harapan hidup yang nanti akan digenapi dalam hidup manusia. Iman menjadi bagian penting. Bagaimana manusia merangkum seluruh perjalanan hidupnya. Bagaimana manusia juga belajar untuk setia dan bertekun dalam sabda Tuhan. Manusia terus mencari dan menemukan Allah. Maka sabda Allah menjadi bagian penting bagaimana manusia memperoleh terang itu sendiri. Sehingga manusia memperoleh penggenapan dalam hidupnya tentang harapan hidup dalam keselamatan kekal. Hari ini saudara dan saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan, jika kita memperhatikan dengan baik dalam bacaan Injil bab 3 ayat 31 sampai 36, kita dibawa dalam satu permenungan tentang latar belakang harapan yang dilandaskan atas dasar iman dan ketaatan kepada Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepada Putra memiliki hidup kekal. Barang siapa benar-benar tak percaya tak dapat melihat kehidupan. Yesus adalah kehidupan itu sendiri. Kehidupan yang memberikan daya serta kekuatan bagaimana manusia pada akhirnya beroleh semangat hidup dalam kekekalan. Mungkin kita mengira hidup kekal itu baru dimulai setelah mati. Tidak demikian kalau tadi kita mendengar dalam kitab Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Dikatakan dalam sabda Allah, hidup kekal dimulai di sini bagi yang beriman. Semua orang yang sungguh meletakkan hidup dalam kuasa Allah, dalam firman Allah atas dasar iman, sungguh ia telah hidup dalam kekekalan itu. Mungkin kita bertanya, padahal kekal itu Allah, bagaimana kelak nanti manusia bersatu bersamanya? Hidup kekal dilandaskan atas dasar iman, yakni hidup yang dimiliki atas dasar iman akan Allah. Mengikuti Kristus itu memiliki dan mengalami hidup kekal. Itulah penekanan yang dimaksudkan dalam Yohanes tentang bagaimana pada akhirnya manusia berhidup dalam keselamatan Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan, mari kita mohon kekuatan dalam berkat Tuhan. Semoga senantiasa kita mampu membangun hidup dalam pengharapan akan keselamatan dalam kuasa Allah dengan senantiasa membangun kesetiaan atas dasar iman yang benar. Kiranya berkat Allah senantiasa melingkupi kita, menjadikan kita bertumbuh dan berkembang dalam iman yang benar, sehingga hidup kekal sungguh menjadi milik dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami sumber kesucian, terimalah kiranya doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu bersama persembahan roti anggur ini. Semoga kami layak menerima sakramen cinta kasih-Mu yang agung, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada hari ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya akan dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi. Dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah, bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu, sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah
kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Harun Yuwono, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Marilah kita hening, kita memohon kepada Sang Sumber damai dan keselamatan kekal. Tuhan Yesus Kristus yang memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Sungguh aku akan menyertai kalian setiap hari sampai akhir zaman. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, berkat kebangkitan Yesus Kristus, Engkau memulihkan kami bagi hidup abadi. Semoga rahmat Paskah semakin nampak dalam hidup kami dan memberi kami daya kekuatan untuk mencapai keselamatan kekal. Demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan semua orang yang telah kita doakan senantiasa dibimbing dalam kasih berkat Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan syukur kita sudah selesai. Syukur kepada